복돌 개새끼! Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Film terbaru Ma Dong-seok berjudul The Roundup No Way Out alias The Outlaws 3 yang dirilis pada tahun 2023. Melanjutkan perjalanan Mamang Don-lee dalam memerankan karakter detektif Ma Suk-do yang brutal dan tidak pernah terkalahkan. Dalam ceritanya, beliau akan melawan jaringan narkoboy yang cukup besar dan melibatkan para yakuza kejam. Dan film ini dijamin akan sangat beradrenalin. Sudah tidak sabar kan? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Roundup No Way Out. Film dimulai dengan memperkenalkan Ju Song Chol, susah namanya, kita panggil saja dia Samidi. Dia merupakan seorang polisi korup yang berbisnis narkoboy dengan anggota Yakuza bernama Ryo Tomokawa alias Tomo. Malam itu, Tomo sedang menyiksa seorang polisi jujur yang sedang menyelidiki kasus bubuk magic. Dia adalah Kapten Ju Kyung-sik, tapi karena telah mengganggu bisnis, Samidi pun memutuskan untuk menghabisinya dengan linggis. 야 빨리 비닐로 싸서 달아. Setelah itu, Samidi memperingatkan Tomo untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat transaksi dan juga pembuatan narkoboy. Terlebih lagi, Samidi berniat untuk menjual barang haram tersebut kepada mafia Cina. 내일 바이오 미팅 준비나 잘해. Kemudian, Tomo menyuruh anak buahnya untuk membungkus Kyung-sik dengan plastik lalu membuangnya ke laut. Keesokan harinya terjadi sebuah keributan di tengah jalan. Ada beberapa preman yang memukuli warga hanya karena masalah sepele. Beruntung, Pak Bos kita semua datang tepat waktu. Detektif Ma Suk-do langsung memisahkan mereka secara baik-baik. Namun karena para jamet tetap ngotot, Suk-do pun terpaksa menghajar mereka. Berkat tinjuan mautnya, para jamet dibuat babak belur dalam waktu yang singkat. 너 말이야. Tak berselang lama, polisi patroli pun datang untuk mengamankan mereka. Tetapi Suk-do malah mau ditangkap karena mukanya mirip jamet. Setelah dijelaskan, polisi pun tidak jadi melakukannya. 출근해야 되니까 늦었어. Mereka nih takut dibogem juga kayaknya. Ketika situasi sudah aman, Suk-do berangkat ke kantor seperti biasanya. Di sini kita diberitahu kalau dia baru saja dipindahkan ke Kabupaten Guangsu. Unit yang ditempati Suk-do dipimpin oleh Kapten Jang Tae-soo. Dia juga memiliki rekan yang paling dia percaya, yaitu Kim Man-jae. Beberapa saat kemudian, unit mereka mendapatkan kasus baru untuk diselidiki. 여보세요. 이거 다 어디 갔어? 네, 여보세요? 아니 몇 개를 네, 알겠습니다. Kasus itu ternyata cukup janggal. Mereka menemukan jasad seorang wanita yang kabarnya jatuh dari lantai 8. Dalam penyelidikannya, Suk-do dibantu oleh Min-jae dan juga dua rekan lainnya, yaitu Dawit dan Jong-soo. Mereka kemudian berbagi tugas. Suk-do dan Man-jae akan pergi ke lab forensik, sedangkan yang lain akan menyelidiki para saksi. Setibanya di lab forensik, Suk-do dikejutkan oleh bukti bahwa kematian wanita tadi disebabkan oleh narkoboy bernama Hyper. Ini adalah jenis narkoboy yang sangat kuat dan konon katanya berasal dari Jepang. Selain itu, ahli forensik juga mengatakan kalau korban kemungkinan dilempar dari gedung bukan terjatuh sendiri. 된 신종 마약인데 코카인이나 필로폰 같은 다른 마약. 그럼 사망한 후에 누군가 던졌다. Di sisi lain, Kapten Jang memberitahu Suk-do bahwa para saksi telah menyampaikan pernyataan mereka dan kesimpulannya kasus ini akan dilimpahkan ke divisi anti narkoboy. Akan tetapi Suk-do melarangnya. Dia sangat yakin bahwa wanita itu dibunuh dengan sengaja. 진짜야? 이거 내가 할게. 넘기지 마.
Untuk menyelidiki lebih dalam, Sukdu mengajak Manjai untuk mengunjungi klub Oreng, tempat dugem yang dikunjungi korban sebelum meninggal. Di sini, Sukdu mengenakan setelan jas dan merasa sangat tampan. Namun, para wanita justru takut melihatnya karena badannya mirip Gapura Agustusan. Tak lama kemudian, ada seorang pemuda yang menghampiri Sukdu. Dia adalah Jang Domun, seorang informan yang memiliki jaringan luas. Dia akan membantu Sukdu dan Manjai untuk masuk tanpa perlu ngantri. Berkat bantuan Dongmun, keduanya langsung dipersilahkan untuk masuk dan tanpa membuang waktu, Sukdu langsung berjalan ke ruangan VIP agar bisa menemui pemilik bar tersebut yaitu Lee Sang-chul. Tapi saat akan naik tangga, dia dijegal oleh penjaga yang badannya sangat besar. Tidak hanya menjegal, penjaga ini juga berani menempeleng Sukdu. Dia tidak tahu kalau yang sedang dia hadapi adalah Dewa Gelut. Alhasil, penjaga itu pun tumbang hanya dengan satu pukulan. Setibanya di ruangan VIP, Sukdu melihat beberapa pengguna hyper. Dia pun langsung menyuruh Manjai untuk menghubungi markas. Sukdu kemudian mengumpulkan beberapa barang bukti sekaligus menghajar para penggunanya. Selepas membrutal, Sukdu segera menangkap Lee Sang-chul yang sedang dangdutan bersama tante-tante. 야 만지야 수고했어. 경찰은 실적이다. 싹 다 잡아야 돼. Di lain pihak, Samidi dan Tomo menemui Mr. Baik dan Nyonya Jin, mafia Cina yang ingin membeli hyper dari mereka. Dengan percaya diri, Samidi mampu menjual hingga 20 kg jika Nyonya Jin bisa membayarnya. Mereka pun sepakat dan langsung menentukan waktu transaksinya. 계약금입니다. 뭐 그럼 세관 쪽은 내가 알아서 정리할 테니까. Keesokan harinya, Sukdu CS menginterogasi Sang-chul mengenai gembong narkoboy yang menjual hyper di klub malamnya. Tapi Jabet ini tidak mau membuka mulutnya. Oleh karena itu, Sukdu memutuskan untuk menghajarnya. Dan agar tidak ketahuan oleh atasan, dia menyuruh timnya untuk pura-pura membersihkan ruangan. Sehingga mereka punya kesempatan untuk mengelap kamera CCTV. Selagi kamera dilap oleh Manjai, disitulah Sukdu menghajar Sang-chul. Setelah dihajar, Sang-chul pun langsung membocorkan semuanya kepada Sukdu. Dia juga menyebut nama Hiroshi yang merupakan anak buah Tomo. Dari situ, Sukdu segera membagi tugas dengan teman-temannya. Dia dan Manjai akan menemui pengedar yang berhubungan dengan Yakuza, sedangkan Kapten Jang dan yang lain akan menangkap Hiroshi. 오케이. 야, 얘 데리고 가. Untuk melancarkan aksinya, lagi-lagi Sukdu meminta bantuan kepada Dongmun. Menurut Dongmun, pengedar yang dekat dengan Yakuza adalah Nyonya Jung dan adiknya yang bernama Jinsu. Mereka adalah kakak beradik yang aktif dalam pengedaran bubuk magic. Sesampainya di kediaman mereka, Sukdu dihadang oleh Jinsu. Sukdu pun langsung memberi pelajaran kepadanya hingga pria bongsor itu tumbang. Padahal Sukdu hanya menggunakan 1% dari kekuatannya. Tanpa membuang waktu, Sukdu segera menggeledah setiap sudut ruangan. Dia lalu menemukan beberapa bungkus hyper yang disembunyikan Nyonya Jung di lemarinya. Karena sudah tertangkap basah, Nyonya Jung pun akhirnya mau membuka mulut tentang Hiroshi dan gengnya. 히로씨, 일주일에 한 번씩 가기로 찾아왔었어요. Sukdu kemudian menghubungi Kapten Jang agar berhati-hati dalam menangkap Hiroshi karena dia sangat berbahaya. Ketika sudah sampai di apartemen Hiroshi, Kapten Jang, Jongsu, dan Dawit langsung menggerebeknya. Tapi ternyata Hiroshi tidak sendirian. Dia dibantu oleh Yakuza lain yang bernama Masa. Walaupun sempat kewalahan, para detektif ini akhirnya berhasil menangkap mereka. Tidak hanya itu, Kapten Jang juga menyita pil hyper seberat 20 kg. Dan di tengah perjalanan menuju markas, Kapten Jang memberitahu Sukdu tentang hal tersebut. Namun saat telepon hendak ditutup, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh komplotan Samidi. Dengan menggunakan masker, dia dan anak buahnya langsung mengamankan pil hyper karena barang itu akan dijual kepada Nyonya Jin. Ketika Samidi hendak pergi, Hiroshi sempat memohon untuk tidak ditinggalkan. Tapi bukannya menolong, Samidi malah membunuhnya. Padahal dia adalah rekan kerjasama.
Setelah membunuh Hiroshi, Samidi CS segera membongkar mobil dan mengganti pakaian agar mereka tidak mudah dilacak oleh polisi. Kemudian, Samidi pergi ke markas Tomo lalu membuat keributan di sana. Dia merasa sangat kecewa karena Tomo CS tidak bisa menjaga barangnya dengan baik. Besoknya, Sukdu dan Manjai pergi ke rumah sakit untuk menjenguk rekan-rekannya. Di sana, Sukdu sangat geram dengan apa yang menimpa timnya. 좀 많이 다치셨어요. 이런 씨. Kemudian, kita diperkenalkan dengan sosok Kim Yang-ho atau yang biasa dipanggil dengan Tukimin. Dia adalah penyelundup yang bekerja sama dengan Tomo, namun dia tidak kenal sama sekali dengan Samidi. Selama ini, Tukimin hanya pernah mendengar namanya dari Tomo, tapi tidak pernah melihat wajahnya. Tomo sengaja tidak memperkenalkannya karena Samidi merupakan sosok yang terlalu brutal. Bahkan, Tomo sedikit menyesal bekerja dengan polisi korup itu. 나와버리던 너가 맡아. 너는 모르는 게 좋아. 내 말을만 들어. Beralih lagi ke rumah sakit, Sukdu tiba-tiba didatangi oleh Donggu dan Tae-il. Mereka adalah junior dari kantor lamanya. Di sini, Donggu ingin bergabung dengan penyelidikan karena dia menemukan pistol milik atasannya di rumah Hiroshi. Usut punya usut, atasannya adalah Jung Kyung-sik, polisi yang dibunuh oleh Samidi. Tetapi yang Donggu tahu, Samidi merupakan kepala biro anti narkoboy. 2년 전에 백상아파 두목이 살해됐어요. 그때 이거 담당 형사가 누구야? Tanpa berlama-lama lagi, Sukdu langsung pergi ke kantor Samidi bersama dengan Manjai. Dia ingin menanyakan proses penyelidikan narkoboy di wilayah tersebut. Namun, gerak-gerik Samidi membuat Sukdu sangat curiga. Bahkan, Samidi mulai emosi ketika dirinya membahas tentang kematian Kyung-sik. 저희가 보안이 걸려 있어가지고 자세하게 말씀. 형. Karena tidak mau terjadi keributan, Manjai pun mengajak Sukdu pergi dari sana. Sebelum itu, Sukdu sempat memberikan sebuah kartu nama kepada Samidi. Tapi ternyata dia salah kartu. Bukannya kartu polisi, yang dia berikan justru kupon Indomaret. Di tengah perjalanan pulang, Sukdu menghubungi Donggu untuk menanyakan tentang orang yang tahu banyak soal pengedaran narkoboy. Dan orang itu adalah Corong, gangster kelas teri yang punya bisnis klub dan tempat sewa mobil. Sukdu pun akhirnya mampir ke tempatnya. Akan tetapi, Corong yang hendak berkencan tidak menyambut Sukdu dengan baik. Jamet ini mengajak dia gelut, tapi Sukdu langsung menang hanya dengan satu tamparan. Sukdu lalu membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Karena sudah trauma digampar Pak Bos, Corong pun mau bekerja sama dengan polisi. Dia bahkan menyebut nama Tomo dan bersedia untuk menjebaknya. MD한테 얘기해 놓을게요. 제 교포라 통역이 돼요. Di waktu yang sama, kita diperkenalkan dengan Ichijo yang merupakan ketua klan Yakuza di Jepang. Dia tampak akan mengutus anak buahnya untuk mengawasi bisnis narkoboynya di Korea. Dia juga menyuruh mereka untuk menghabisi Tomo yang tidak becus dalam bekerja. Dan orang yang dia utus adalah Riki, panglima Yakuza paling ditakuti. Selain untuk membunuh Tomo, dia juga diperintahkan untuk mengambil semua stok hyper milik Tomo. Di sisi lain, Samidi tampak ketar-ketir karena Tomo membawa kabur narkoboy yang akan dijual ke Nyonya Jin. Tomo kabur karena takut kalau dia akan dihabisi oleh Riki. Dengan ini, Samidi pun meminta waktu selama 2 hari untuk mendapatkan kembali barangnya. Nyonya Jin mengabulkan permintaan itu, tapi jika Samidi tidak menepati janji, maka dia akan mengirim orang untuk membunuhnya. 就不会这么好说话了。 Sementara itu, anak buah Tomo sedang membereskan markas karena mereka akan menyusul bosnya kabur. Namun sayang sekali, Riki, si pengendali jamet ini, sudah tiba di sana. Seperti psikopat lainnya, Riki berjalan membawa katana sambil tersenyum. Lalu pertumpahan darah pun terjadi. Tapi Riki gagal menemukan Tomo dan kini dia harus mencari ke seluruh penjuru Korea demi membunuh jamet tersebut. Di lain pihak, Corong mengantarkan Sukdu dan Manjai ke klub malamnya. Di tempat ini, mereka akan ditemani oleh si cantik Mimi, wanita keturunan Jepang yang bisa menjadi penerjemah mereka. Tapi sialnya, para jamet Jepang tidak mau bicara baik-baik, sehingga Pak Bos terpaksa menggunakan kekerasan. Ya mau gimana lagi? 저 말귀를 못 알아듣고.
Dan hanya dalam waktu sekejap, Sukdu mampu membuat mereka babak belur. Namun ternyata Tomo tidak ada di sana. Dia hanya menemukan Tukimin yang bersembunyi di balik meja bar. 야, 토모 어딨어? 때리지 말라니까. 형. Berkat informasi dari Tukimin, Sukdu dan Manjai berhasil menemukan lokasi Tomo. Tetapi jamet itu telah dibawa oleh anak buah Riki dengan kondisi yang babak belur. Sontak, Sukdu pun menghentikan mobil mereka lalu berusaha untuk menangkap Tomo. Sialnya, Sukdu ditabrak oleh Riki dengan mobil sehingga mereka bisa kabur begitu saja. Beruntung, tubuh Pak Bos terbuat dari besi sehingga dia tidak akan terluka sama sekali. Setelah berhasil membawa Tomo, Riki langsung menginterogasinya dan menanyakan tentang penyimpanan stok Hyper. Tapi karena tidak mau buka mulut, Tomo pun akhirnya dibunuh dengan sangat brutal. Setelahnya, target Riki berubah menjadi Samidi. Dia menduga kalau Hyper berada di tangan polisi tersebut. Keesokan harinya, Samidi menemukan mayat Tomo yang dibiarkan begitu saja. Riki memang sengaja ingin memberi kode untuk Samidi. Di sisi lain, Sukdu menyewa sebuah hotel remang-remang untuk menginterogasi Tukimin. Di sini, Sukdu bertanya tentang pelaku yang menabrak Kapten Jang. Menurut Tukimin, pelakunya bukanlah Yakuza, melainkan orang lain. Dan orang tersebut adalah Samidi. Namun karena Tukimin tidak kenal, maka dia tidak menyebut nama Samidi. 다 몰라? 형사를 덮친 건 누군지 몰라요. 근데 제가 알기로는 Tukimin lalu menjelaskan tentang mekanisme kerjanya dengan Tomo CS. Dia juga menduga kalau Riki dikirim oleh Ichijo untuk mengambil Hyper yang akan dijual oleh Tomo dan Samidi tanpa sepengetahuan Yakuza. Tapi lagi-lagi Tukimin mentok dan tidak tahu apa-apa tentang Samidi. Sukdu pun bertekad untuk mengungkapnya sendiri dan menangkap semua orang yang terlibat. 다 잡으면 돼. 일단 우리가 약부터 빨리 찾자. 나쁜 놈들은 잡아야 돼. Sukdu kemudian menggeledah pabrik Tukimin, tapi tidak menemukan petunjuk. Dia juga dibuat pusing oleh Kapten Jang yang ngotot ingin ikut membantu. Sementara itu, Donggu baru saja menemukan jasad Kyungsik yang sudah membusuk di lautan. 정 팀장님 시신 찾았습니다. 방파제 더미. Malam harinya, Samidi mengutus seorang anak buah untuk mencari persediaan Hyper di markas Tomo. Tetapi dia malah berhadapan dengan Riki dan antek-anteknya. Alhasil, dia pun dikeroyok dan dibunuh saat itu juga. Samidi pun marah besar atas pembunuhan tersebut. Dia bahkan langsung menelpon Ichijo. Samidi mengatakan kalau Ichijo harus membayarnya jika nanti dia berhasil menemukan Hyper. Namun Ichijo hanya tertawa karena semua stok Hyper itu adalah miliknya. Masa mau jual barang ke orang yang punya? Aneh sekali Samidi ini. Gara-gara kejadian ini, Samidi jadi semakin kebakaran jenggot karena dia telah melanggar perjanjian dengan Mr. Baik dan Nyonya Jin. Seharusnya dia sudah membawa Hyper ke hadapan mereka. Oleh karena itu, Mr. Baik pun menghajar Samidi. Namun karena tidak terima, Samidi akhirnya membrutal dan menghabisi Mr. Baik. Selepas itu, Samidi meminta waktu lagi kepada Nyonya Jin. Dia berjanji akan segera mendapatkan Hyper. Keesokan harinya, Sukdu dan Manjai semakin curiga kepada Samidi setelah mengetahui tentang kematian anak buahnya. Sukdu pun langsung mengunjungi kantor Samidi untuk mencari tahu lebih banyak. Namun karena orangnya tidak ada, dia bertanya kepada asisten Samidi, sebut saja Paijo. Tapi bukannya menjawab dengan baik-baik, Paijo malah nyolot di depan Pak Bos. Alhasil, dia pun hanya bisa meringis kesakitan saat Sukdu memelintir tangannya. Di tengah perjalanan ke markas, Sukdu mendapatkan informasi baru dari Tukimin. Dia menduga kalau stok Hyper disembunyikan di sebuah kapal. Dari sini, Sukdu dan Manjai segera tancap gas ke tempat yang dimaksud. Sialnya, dermaga itu dijaga oleh anak buah Riki, sehingga kebrutalan adalah solusi satu-satunya.
Setelah mengalahkan mereka semua, Sukdu bertanya tentang lokasi penyimpanan Hyper, tapi tidak ada yang tahu. Akhirnya, Sukdu menggeledah laci yang berisi kunci kapal. Di sana, dia menemukan kartu akses untuk kapal dengan merek Lucy. Dan tak disangka-sangka, kapal ini memiliki ruang rahasia. Di dalamnya ada sebuah berangkas rahasia. Sukdu pun membukanya secara paksa. Di berangkas tersebut, Sukdu menemukan sebuah tambang. Dia pun langsung keluar dari ruangan itu, kemudian menarik tambang yang menguntai ke dasar laut. Dan setelah ditarik ke atas, ternyata tambangnya mengikat sebuah tas berisi Hyper seberat 20 kg. 하이퍼다. Malamnya, Sukdu CS kembali menemui Corong untuk meminta bantuan. Tapi tampaknya pria gumbul itu sedang menipu pelanggan yang ingin membeli mobil bekas. Akhirnya, Sukdu pun dengan iseng mengatakan kalau harga mobil itu hanya 3.000 won atau sekitar 300.000 rupiah. Dan karena Corong takut kepada Sukdu, dia pun menjualnya dengan harga tersebut. Padahal tidak mungkin ada mobil semurah itu. Sukdu kemudian mengajak Corong untuk bekerja sama lagi. Sukdu berusaha meyakinkannya bahwa ini adalah tugas yang mulia. Bisa aja nih Mamang Donli. Lalu, Sukdu menyuruh Corong untuk menelpon Samidi dan mengatakan bahwa dia memiliki Hyper. Awalnya Samidi ragu karena Corong terdengar mencurigakan. Namun, otak licik Samidi akhirnya memanfaatkan ini untuk keuntungannya sendiri. Samidi pun sepakat untuk bertemu dengan Corong. 저희 다시 하겠습니다. 1시간 뒤에 약가지고 너 혼자 와. Samidi berniat untuk menjebak tim Sukdu sekaligus Riki dan anak buahnya, yaitu dengan cara berpura-pura membuat kesepakatan. Malam itu juga Samidi mengadu domba pihak Sukdu dengan pihak Riki. Corong yang seharusnya bertemu dengan Samidi malah diarahkan ke tempat para Yakuza. Sontak dia pun langsung ketar-ketir. Mereka lalu menangkap Corong dan memukul kepala Sukdu hingga pingsan. Tapi setelah tasnya dibuka, ternyata isinya adalah garam asli Madura. Sebab Hyper yang asli masih disimpan oleh Manjai. Riki pun merasa ditipu oleh Sukdu dan Corong. Sementara itu, Samidi berhasil menemukan Manjai dan Donggu. Dia lantas merebut tas yang berisi Hyper, kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi 2 polisi tersebut. Beruntung, Kapten Jang dan pasukannya datang tepat waktu. Sialnya, Samidi berhasil kabur. Selain itu, Riki juga pergi dengan membawa Corong dan Sukdu yang masih pingsan. Di sisi lain, Manjai dan Donggu harus berhadapan dengan anak buah Riki yang bernama Maha. Ketika malam sudah larut, Sukdu dipukuli oleh anak buah Riki agar mau memberitahu di mana tempat Hyper disimpan. Namun tak berselang lama, Samidi menelpon Riki sambil memamerkan Hyper yang baru saja dia curi. Oleh karenanya, Riki berusaha menghentikan Samidi. Akan tetapi, Sukdu tidak mau tinggal diam. Dia ingin sekali membrutal dan menghabisi Riki sebelum Yakuza ini bertindak lebih jauh. Riki pun menyuruh Maha untuk gelut 1 lawan 1 dengan si Sukdu. Namun Maha tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sukdu. Hanya dalam waktu 1 menit Pak Bos mampu membuatnya tidak berdaya. Melihat itu, Riki pun menghunuskan katananya lalu menyerang Sukdu dengan membabi buta. Akan tetapi, Riki yang dianggap legenda hidup bagi Yakuza akhirnya mampu dikalahkan dengan sangat mudah oleh Sukdu. Mamang Donli gitu loh. Selepas mengalahkan Yakuza, Sukdu segera pergi mengejar Samidi yang sedang berusaha kabur. Sukdu kemudian mengejarnya sampai masuk ke dalam kantor polisi. Ternyata Sukdu sudah menyimpan pelacak di dalam tas Hyper. Samidi yang sudah terpojok mau tak mau harus mengalahkan Sukdu jika dia ingin melarikan diri.
Pertarungan antara mereka berlangsung dengan sengit, tapi tetap saja Pak Bos akan selalu jadi pemenangnya. Setelah mengalahkan Samidi, Sukdu dan timnya langsung makan malam bersama. Dia juga mengajak Corong dan Mimi yang sudah membantu para polisi. Di akhir film, Sukdu menemui teman lamanya, yaitu Jang Isu. Kalau kamu menonton 2 film sebelumnya, pasti kenal dengan jamet satu ini. Kalau belum nonton, silahkan, link video ada di deskripsi. Alasan Sukdu menemuinya adalah karena dia ingin meminta bantuan. Sepertinya ini adalah petunjuk untuk film keempat dari seri The Outlaws. Lalu, film pun tamat dengan sangat epik. Film ini mengajarkan kita untuk senantiasa menjauhi hal-hal buruk saat kita diberi jabatan. Sebab itu adalah amanat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mulailah dengan tidak mengkorupsi uang SPP sekolah kalau kamu masih sekolah. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang cuci muka pakai sabun batang mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya film Mamang Donli terbaru ini bisa mengobati rasa kangen saya terhadap film-film Mamang Donli. Bagaimana dengan kalian? Silahkan berkomentar.